Suatu hari yang menentukan, seorang sahabat lamanya dari Paris muncul di hadapan istana. Cairo, Ferdinand de Lesseps, BAB 4, terusan Suez, jembatan dua dunia. Lesseps datang membawa peta, rancangan, dan mimpi besar, sebuah terusan yang akan menembus padang pasir Sinai, menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah. Banyak penasihat Said yang menentang keras. Tuanku, kata seorang menteri tua, jika terusan ini dibangun, Eropa akan semakin mencengkeram kita. Mereka akan menjadikan Mesir hanya jembatan, bukan lagi tanah merdeka. Namun Said tersenyum. Ia menatap peta itu dengan penuh keyakinan. Kita hidup di persimpangan tiga benua. Jika kita tidak membuka gerbang ini, orang lain akan melakukannya tanpa izin kita. Lebih baik Mesir berdiri di tengah jalur dunia daripada tetap terpinggirkan. Pada tahun yang sama, 1854, Said menandatangani konsesi dengan Lesseps. Perusahaan terusan Suez resmi berdiri. Ribuan pekerja Mesir mulai dikerahkan. Gurun gersang Sinai digali dengan cangkul, keringat, dan darah. Proyek itu menjadi salah satu pekerjaan raksasa abad ke-19. Meski penuh penderitaan, sejarah mencatat tanpa keberanian Said, terusan Suez tak akan pernah lahir. Babi 5, pembangunan dan pembaruan. Namun warisan Said bukan hanya Suez, ia juga membawa perubahan lain. Ia membuka pelabuhan-pelabuhan baru, meningkatkan perdagangan kapas, terutama saat Perang Saudara Amerika membuat pasokan kapas ke Eropa terhenti. Mesir pun mendadak menjadi pusat perhatian dunia. Ia mereformasi militer Mesir. Tidak lagi memakai sistem budak militer, melainkan tentara profesional dengan pelatihan ala Prancis. Ia mendorong pendidikan, sekolah teknik pertanian, dan pelayaran mulai tumbuh, meski masih terbatas untuk kalangan elit. Ia memberikan hak kepada pemilik tanah Mesir lokal, sesuatu yang jarang dilakukan oleh para pendahulunya, yang lebih memihak bangsawan Turki dan Utsmaniyah. Ia juga memperkuat hubungan diplomatik dengan Prancis dan Inggris, menjadikan Mesir sebagai kunci jalur strategis antara Eropa dan Asia. Namun tak ada pemerintahan tanpa masalah. Proyek-proyek besar menguras kas negara. Utang luar negeri meningkat. Banyak bangsawan marah karena tanah mereka digunakan untuk proyek infrastruktur. Rakyat kecil mulai resah, bertanya, apakah semua ini demi Mesir atau demi orang asing? Babi 6, Senja di Alexandria. Waktu berjalan cepat. Pada awal tahun 1863, kesehatan Said mulai menurun. Ia memilih tinggal di Alexandria, kota pelabuhan yang menjadi jendela Mesir ke dunia. Setiap sore ia duduk menatap laut. Kapal-kapal dagang berlayar masuk dan keluar, bagaikan bukti kecil bahwa Mesir memang berada di pusat dunia. Namun ia tahu, ia tidak akan sempat menyaksikan terusan impiannya selesai. Di ranjang sakitnya, ia memanggil seorang pengiring. Dengan suara lemah ia berbisik, katakan pada anak-anak Mesir kelak, bahwa ada seorang raja yang ingin membukakan pintu dunia untuk